Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-17. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Demikian sabda Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana rasanya berusaha menjadi orang yang saleh dan benar, tapi di mata masyarakat dianggap memiliki aib karena suatu masalah yang terjadi. Seolah karena satu kelemahan, sebuah hal baik dan positif dilupakan, tidak dianggap. Bagaimana rasanya? Tentu sebuah kehidupan yang tak menyenangkan dan tidak mudah untuk dijalani. Terkadang kita masih tinggal di tengah masyarakat yang toksik, suka membicarakan dan menyebarkan hal yang tidak penting tentang orang lain ketimbang mengurus dirinya sendiri yang masih banyak perlu dibenahi. Saudara, hal ini terjadi pada Imam Zakaria dan Elisabet istrinya. Sebagai keluarga imam, mereka menunjukkan keteladanan hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Namun mereka tidak dikaruniai anak karena Elisabet mandul. Bagi orang-orang Yahudi saat itu, ketiadaan anak dalam sebuah keluarga dianggap sebagai sebuah aib. Mereka seperti memberikan label tertentu pada kehidupan orang yang tidak sempurna. Hal ini menjadi situasi yang berat harus ditanggung oleh keluarga Zakaria. Ia dan istrinya harus menghadapi kata-kata buruk, sikap jahat dari masyarakat sekitar karena Elisabet mandul dan tidak bisa memiliki anak. Zakaria dan Elisabet hanya bisa menjalani kehidupan yang pahit ini sembari mereka tetap beriman serta terus berdoa kepada Tuhan. Pada suatu kali Zakaria mendapatkan giliran untuk bertugas sebagai imam di bait suci. Lalu tiba-tiba tampaklah malaikat di hadapannya yang membuat Zakaria terkejut dan takut. Wajar jika takut. Mungkin ini menjadi pengalaman pertama Zakaria berjumpa dengan malaikat.
Namun saudara, berita penting dari malaikat itu yang disampaikan adalah bahwa doa Zakaria dikabulkan Tuhan. Dan Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yohanes. Anak ini kelak menjadi seorang yang besar dan membuat banyak orang bertobat kepada Tuhan. Bayangkan saudara, ketika seluruh masyarakat menganggap Zakaria memiliki aib, namun Allah membelanya dan mengabulkan doa-doanya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-25, Zakaria menyampaikan sebuah pengakuan. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Betapa bahagianya yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Saudara, mungkin kita saat ini sedang mengalami situasi yang sama atau sedikit mirip dengan keluarga Zakaria. Mungkin keberadaan kita sedang dianggap buruk karena aib yang kita miliki, tidak dianggap dan terus mengalami hinaan karena ketidaksempurnaan hidup yang sedang kita jalani. Jika ini yang terjadi, tidak perlu bersedih, tidak perlu khawatir. Allah yang akan membelamu dan menjaga hatimu. Yang perlu kita lakukan adalah tetap beriman dan berdoa. Saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik, indah pada waktunya. Mungkin harapan-harapan dan doa-doa kita belum terkabul. Maka tetaplah berdoa, sabarlah dan tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang menjalankan tugas tanggung jawab kita bagi Tuhan. Maka Tuhan akan terus ada bersama kita dan menjaga diri kita. Aib akan diubahkan oleh Tuhan menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.